Tepat pukul 9 pagi, beberapa anak berkebutuhan khusus yang didampingi orang tua dan keluarganya mendatangi rumah Khosiah di Desa Kebun Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Sebagian besar dari mereka adalah difabel tunagrahita. Mereka adalah murid-murid Khosiah yang memiliki semangat untuk belajar bersama. Dalam sehari, biasanya ada 12 hingga 15 anak, namun secara keseluruhan, murid Khosiah berjumlah 18 anak dengan usia 8 hingga 35 tahun. Proses belajar bersama di rumah Khosiah ini sudah berlangsung sejak Mei 2020. Sebelumnya, sejak 2 tahun lalu atau jauh sebelum pandemi COVID-19, Khosiah mengajar dengan cara mendatangi satu persatu rumah muridnya. Adapun materi yang diajarkan Khosiah adalah baca, tulis, dan berhitung atau calistung, kemudian pelajaran agama, keterampilan, serta ilmu pengetahuan dasar lainnya. Ia menggunakan bahan ajar seadanya, hasil pinjaman dari guru-guru di desanya yang kemudian ia gandakan. Apa yang dilakukan Khosiah ini berawal dari keprihatinan terhadap apa yang dialami anak sulungnya yang kini telah berusia 24 tahun. Karena faktor ekonomi, anak Khosiah yang notabene-nya juga difabel daksa terpaksa tidak bisa sekolah. Anak saya sendiri kan disabilitas. Ya, saya gini, saya bisa ngajari anak ya. Meskipun saya cuma SD, saya gini, anak saya bisa. Mungkin saya bisa kalau ngajari anak-anak yang lain. Akhirnya, kok alhamdulillah bisa gitu loh. Dan orang tua percaya sama saya, kok Ramil juga gitu loh. Ya sebatas, yang penting anak-anak ini seneng. Intinya kalau mereka seneng pasti semangat untuk belajar. Pokoknya saya kalau mau belajar nunggu anak-anak udah siap untuk belajar kok belum. Kalau mereka lagi asik main ya sudah. Saya ini dulu. Kalau sudah belajar dimulai ya dimulai gitu. Kalau masih main ya sudah saya ini dulu. Sampai nunggu anak-anak siap untuk belajar. Udah seneng kayak gini, saya bilang libur gitu Is. Nggak mau, marah. Libur lagi gitu. Makanya kalau anak-anak pas lagi happy, lagi seneng-seneng belajar, saya nggak berani untuk meliburkan. Meskipun saya sibuk apapun, kalau itu bisa saya tunda, saya lebih milih anak-anak dulu. Rizka Sriwahyuni, salah satu murid Khosiah yang tinggal di lingkungan yang sama, hampir setiap hari berjalan kaki untuk bisa belajar bersama dan mewujudkan cita-citanya. Nama saya Rizka Sriwahyuni, ingin menjadi dokter, belajar matematika sama membaca. Hal yang sama juga dirasakan oleh Jauzi. Memiliki banyak teman layaknya keluarga menjadi satu hal yang menyenangkan baginya selama belajar di rumah Khosiah. Jauzi paling senang belajar apa? Senang matematika sama bahasa Jawa. Senang nggak belajar di sini? Senang, Kenapa senangnya? banyak teman, senang bunda. Setelah proses belajar selesai, Khosiah selalu mengajak para muridnya untuk makan bersama dengan menu sederhana yang dimasaknya. Kemudian kegiatan ditutup dengan sholat berjamaah yang membuat rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara mereka begitu kuat. Meski hanya lulusan sekolah dasar dan berlatar belakang sebagai ibu rumah tangga dengan suami yang bekerja serabutan, nyatanya tak menyurutkan semangat Khosiah untuk terus belajar dan juga berbagi. Prinsip hidupnya sangat sederhana. Bagi Khosiah, tak perlu menunggu kaya untuk bisa berbagi. Namun cukup dengan apa yang dimiliki saat ini dan apa yang bisa dilakukannya untuk sesama. Dia kalau diukur ekonomi saya, ekonomi menengah ke bawah ya. Tapi gini, menurut saya pribadi, berbagi itu nggak nunggu harus jadi orang kaya. Kita berbagi bukan berarti kita lebih, hanya karena ini loh, panggilan dari dalam hati yang paling ini, bahwa kita itu bisa gitu aja wes. Yang penting itu. Jadi saya biarpun orang mana sebelah mata, emang banyak gini, orang nggak punya kok sok-sokan gitu lah. Tapi saya nggak ini, orang terserah mau ngomong apa, yang penting tujuan saya apa. Lillahi ta'ala, itu aja.
menjadi itu di sisa umur saya ini, semoga saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu aja. Melalui kegiatan ini, Hosiah berharap anak-anak didiknya bisa mandiri dan tidak mudah dibohongi oleh orang lain. Pertama sih pengen anak-anak itu anak-anak supaya mandiri. Kalau mereka mandiri, insya Allah nggak menyusahkan orang lain. Ya toh. Karena apa? Kalau dengan mereka bisa mandiri, minimal bisa baca tulis, itu kan nggak mungkin mereka nanti dibohongi orang gitu loh. Kan kebanyakan gini anak-anak seperti ini kan takutnya dimanfaatkan sama orang gitu loh. Qosiah adalah secuil potret perjuangan para guru dalam membangun generasi penerus bangsa yang unggul di tengah keterbatasan kondisi dan situasi. Dari Malang, Vena Olivira, Nirwasita Gantari, Super Radio.